Ya, shalom teman-teman, puji nama Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa join di ibadah Reshoots yang hari ini. Kita mau mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memasuki ibadah. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami pada siang hari ini untuk bisa hadir pada ibadah hari ini ya Bapak. Terima kasih buat segala penyertaan dan perkenalan Tuhan selama seminggu ini hingga kami bisa ada sampai saat ini. Ya Tuhan, saat ini sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat bagi setiap kami agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami bisa mendapatkan berkat melalui firman yang nanti akan kami perdengarkan. Hanya di dalam nama-Mu, kami serahkan ibadah ini. Amin. Ya, teman-teman, mari kita nyatakan anugerah dan perbuatan Tuhan yang selalu menyertai kita dengan segala ketidaklayakan kita. Mari kita pujikan, tiada sepertimu.
Iya, jadi teman-teman, siang hari ini tema kita adalah jujur aku tak kuasa. Di tema kita hari ini kita mau belajar untuk kita bangkit dari dosa yang sulit kita lepaskan melalui pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kalau dalam kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang mempengaruhi kita untuk kita jatuh dalam dosa, dan akhirnya dosa itu kita bawa sampai saat ini, kita sulit untuk lepas dari dosa itu, dan dosa itu jadi sebuah pergumulan yang berat buat kita, dan akhirnya kita nggak bisa merasakan arti dari pengampunan Tuhan karena mungkin kita merasa terlalu nggak layak atau terlalu nggak pantas buat dapat pengampunannya. Teman-teman, saya percaya bahwa kerentanan kita dalam pergumulan dosa kita nggak menjadi sebuah penghalang kita untuk mendapatkan pengampunan Tuhan, tapi justru dengan kerentanan kita ini, pengampunan Tuhan semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi mari teman-teman, kita mau akui segala ketidakberdayaan kita akan pergumulan dosa kita dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam setiap kondisi kehidupan kami. Saat ini kami mau mengakui bahwa pergumulan dosa yang saat ini kami hadapi seringkali menjadi sebuah penghambat kami untuk kami bisa bergumul kepadamu ya Tuhan. Karena kami mungkin merasa terlalu tidak layak dan tidak pantas mendapatkan pengampunan-Mu. Kami sadar hal ini terjadi karena kurangnya pengenalan akan pribadi-Mu dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami mau lebih percaya bahwa kuasa pengampunan-Mu begitu luar biasa bagi setiap kami, sehingga kami mampu memahami kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa atas ketidakmampuan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pengakuan dosa kami. Amin. Mari kita sama-sama mau menyatakan bahwa Tuhan selalu memandang kita berharga, terlepas pergumulan dosa apa yang sedang kita hadapi. Mari kita sama-sama pujikan, sungguh indah.
Berita anugerah kita terambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan dosa dan dengan memberontak terhadap aku. Puji nama Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Riki. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita mau semakin berserah atas rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan sampai akhir hidup.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri pada kami sehingga kami dapat mempelajari satu bagian lagi dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ketika kami merasa bahwa hidup kami penuh dengan dosa, kami merasakan pengampunan-Mu dan pada hari ini, siang hari ini Tuhan akan mampukan kami memahami lebih dalam tentang dosa yang selama ini kami perbuat dan yang juga merusak hubungan kami dengan Engkau. Pimpinlah kami supaya kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang semakin terang dalam hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami, memberikan kami semangat. Roh Kudus menuntun kami supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan sama-sama membaca, memperhatikan bacaan kita hari ini yang diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Satu Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10 ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saya tidak tampilkan di layar supaya teman-teman di rumah juga bisa membuka Alkitab masing-masing. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Teman-teman, silakan teman-teman siapkan kolom chat ya, karena saya akan menanyakan 2 pertanyaan di bagian awal ini, dan saya minta teman-teman untuk bisa menjawabnya di kolom chat kita ya pada siang hari ini. Pertanyaannya gini teman-teman ya, misalnya teman-teman pulang ya dari kampus atau ya sekarang masih online ya, pulanglah dari jalan-jalan dari mall gitu atau dari luar ya, teman-teman sampai di rumah lalu melihat bahwa rumah saudara ini kotor ya. Begitu nyampe rumah, begitu buka pintu rumah, wah rumah kotor. Nah, apa yang akan saudara lakukan? A. Biasa saja. B. Bersihkan sendiri. C. Minta orang lain bersihkan. Yuk silakan dijawab. Saya butuh jawaban teman-teman nih. Kalau rumah kotor, nah apa yang akan teman-teman lakukan? Oke, sudah adakah jawabannya? A, B, atau C gitu aja, jawab itu aja. Satu huruf aja. Oke, A, B, B. Oke, ya B ya, bersihkan sendiri. A, biasa saja. Oke. Oke, ada lagi yang lain teman-teman. Ini ada 18 akun ya termasuk saya dan Pak Leo sebagai penatua hari ini. Yang lain? Oke, B ya, bersihkan sendiri. Nggak ada yang jawab C ya ini ya. Sebelum saya next pertanyaannya, nggak ada yang jawab C ya. Nggak ada yang minta orang lain bersihkan. Minta go clean yang bersihkan. Tinggal angkat-angkat kaki beres ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua, teman-teman ya. Ini soal rumah. Nah, kalau ini soal hati ya. Kalau hati saudara kotor, apa yang akan saudara lakukan? A, biasa saja. B, bersihkan sendiri. Atau C, minta pendeta yang bersihkan. Nah, ini ya. Boleh? Silakan. B, ya, bersihkan sendiri.
Bersihkan sendiri, oke. Nggak ada yang minta pendeta, minta tolong ya Pak Pendeta, Bu Pendeta, saya berdosa, minta tolong, saya didoakan. Itu nggak ada ya? Nggak ada ya kayaknya ya. Oke, nggak ada kenapa? Janjian takut ketahuan dosanya apa ya? Oke, terima kasih teman-teman buat responsnya hari ini. Ya karena gini teman-teman ya, saya sering mengibaratkan hati itu kayak kayak situasi rumah kita ya. Kalau kalau hati itu kayak situasi rumah kita, maka ketika rumah kotor, maka apa yang kita lakukan? Ya bisa biasa aja gitu, bisa biasa aja karena mungkin sehari-hari ya udah kotor gitu. Mau diapain juga kotor lah Kak gitu. Rasanya tuh ya ya pasti begini gitu. Atau yang B ya, kita berusaha untuk bersihkan sendiri. Bahkan mungkin ya, misalnya kita tahu nih kalau kita habis sisiran, ya rambut kita rontok, terus misalnya juga kita habis makan pasti ada nasi yang jatuh, ini udah pasti nih. Tapi kita niat ya, kita bersihkan sendiri habis pakai piring makan, terus kita cuci sendiri ya, kita bisa bersihkan bersihkan sendiri. Atau yang C ya minta tolong ya, saya sibuk nih Kak, ya, saya sibuk nih. Saya minta tolong aja orang lain buat bersihkan ya. Saya juga misalnya saya sibuk nih ngurus yang lain ya, nggak sempet ya saya minta tolong aja pendeta untuk doakan saya supaya hati saya jadi bersih. Nah, teman-teman, yang paling utama adalah kita harus tahu bahwa ketika kita ada di dalam perbuatan dosa, maka kita harus mengakui bahwa hati kita menjadi kotor. Nah, itu dulu tuh. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini sebenarnya yang paling utama adalah kita harus mengakui bahwa hati kita kotor. Dan ini yang menjadi tegurannya Yohanes kepada umat yang waktu itu mendengarkan firman-Nya. Karena mereka seringkali merasa bahwa ketika bicara soal dosa, mereka nggak merasa bahwa mereka berdosa gitu. Padahal sebagai manusia, ya bahkan kita dalam kehidupan kita setiap hari, kita paham bahwa hidup kita pasti dipenuhi dengan dosa. Nah, kira-kira gambarannya begini teman-teman ya. Aku dan Tuhan itu ada satu hubungan ya, ada satu hubungan yang erat ya. Saya gambar dengan gambar hati ya. Teman-teman juga bisa mengartikannya dengan love ya. Ada kasih, ada cinta di antara saya dengan Tuhan, ada cinta di antara teman-teman dengan Tuhan yang selalu harus terjalin dengan kuat. Nah, hari ini sebenarnya kita mau belajar satu hal, teman-teman. Jujur, aku tak kuasa. Bukan kutipan lirik lagu, tetapi jujur supaya ketika kita berhadapan dengan dosa, seringkali kita tidak berkuasa. Ya. Seringkali kita membiarkan diri kita, hidup kita itu makin lama makin jatuh di dalam dosa. Sehingga akhirnya ketika kita bertanya atau kita bicara soal dosa, seringkali pilihannya jadinya yang A. Ya biasa aja, ya memang mau saya doa tiap hari Minggu ada doa pengakuan dosa, ya tetap saya akan berdosa. Seolah-olah kita sudah hopeless gitu dengan kehidupan dosa yang ada di dalam kehidupan kita gitu. Atau kita berusaha nih, aku tetap berusaha Kak untuk membersihkannya. Atau yang C, ya aku udah nggak tahu lagi gimana caranya, itu juga bisa ya. Akhirnya aku bertanya pada pendeta sih, supaya aku bisa mendapatkan pengampunan yang makin jelas. Nah hari ini teman-teman kita mau belajar bahwa ketika dosa itu terjadi dalam hidup kita, antara aku dengan Tuhan itu sebetulnya hati kita, garis kita ini lagi nggak tersambung teman-teman. Lagi terpisah nih. Ada jarak nih ya, seperti gambar yang saya tampilkan. Ada jarak di antara kita dengan Tuhan. Sehingga akhirnya kita nggak bisa nyambung ya. Seringkali kalau kita bicara soal gimana sih cara dengar suara Tuhan, kok saya nggak bisa, kok saya nggak bisa mengenal Tuhan seperti yang kamu lakukan, walaupun saya sudah baca renungan, jangan-jangan salah satunya karena sebenarnya kita nggak terhubung sama Tuhan. Nah ini mengingatkan saya teman-teman ya pada satu benda ini. Ini benda apa? Tahu ya ini ya. Ini metal detektor, ya, gerbang yang biasa dipakai oleh security. Ini boleh ditanya, boleh dikonfirm ke salah satu sepupu saya yang ada di sini ya. Salah seorang sepupu kami ya, ini pekerjaannya itu sebagai security bandara. Ya, waktu itu dia bekerja sebagai security bandara. Tinggalnya waktu itu masih di rumah, tinggal bersama dengan saya ya di Bandara Internasional Soekarno Hatta dia bekerja. Setiap kali pulang dia menceritakan satu hal yang menarik teman-teman. Dia itu jaga di Terminal 2 ya internasional. Jadi penerbangannya penerbangan internasional, dia jaga di situ. Nah, yang dia ceritakan tuh gini teman-teman. Kalau kalau orangnya kelihatan orang biasa ya, lewat metal detektor tuh pasti intensitas untuk membaca benda-benda logamnya lebih tinggi kalau di internasional. Kalau orang biasa misalnya
bunyi gitu ya, pip 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 gitu bunyi ya. Dia periksa, mohon maaf Pak, sabuknya terbuat dari logam, bisa dicopot dulu, nanti bisa dipakai lagi. Orang biasa yang kelihatan orang biasa itu dengan santainya dia copot gespernya gitu ya. Dia taruh lagi, terus dia dicek lagi, dia nggak bunyi, beres. Nah yang susah itu teman-teman, biasanya kalau kata sepupu saya ini, yang susah itu kalau orang-orang yang udah kelihatan eh, pejabat-pejabat ya, artis-artis, wow yang gayanya udah keren banget gitu teman-teman. Dia kalau pergi ke luar negeri tuh pakai jas ya. Terus pokoknya harus kelihatan tuh, gesper itu merek apa tuh harus kelihatan tuh. Wah, terus jadi saking saking kerennya mereka ketika lewat gerbang ini kan bunyi gitu ya. Lalu ketika saudara saya bilang, mohon maaf Pak, ini gespernya dicopot dulu. Dia menolak teman-teman. Nggak mau. Kenapa? Enggak, ini bisa ini. Ini harusnya nggak bunyi. Ini udah yang paling bagus, yang paling mahal yang saya punya. Ini nggak bisa nih, harusnya harusnya tidak bunyi ini. Ngapain saya lepas-lepas gesper? Gengsi, teman-teman. Gengsi. Buka gesper di tempat umum ya, buat mereka gengsi. Padahal metal detektor ini menjamin supaya setiap orang dalam kondisi yang aman untuk naik ke dalam pesawat. Lalu sepupu saya bilang, Kak Riki kan aktif di gereja. Kenapa di gereja nggak dipasang metal detektor? Nah, saya jadi mulai membayangkan nih teman-teman ya. Gimana nih kalau saya pasang metal detektor di gereja? Saya membayangkannya gini. Kalau orang kalau orang datang ke gereja itu ya, saya nggak peduli mau pakai gespernya mahal, mau pakai jas, apalagi kalau kami bertugas kan harus pakai jas. Gitu. Kalau lewat, ya, ada satu orang lewat, wow, aman ya, metalnya nggak bunyi ya, nggak ada detektornya, nggak mendeteksi apa-apa. Saya setting ya, ini saya membayangkan, saya setting teman-teman, saya ganti programnya. Kalau metal detektor mendeteksi metal, nah saya ganti dengan mendeteksi sesuatu ya. Ada orang yang kelihatannya wah gayanya keren ya, lewat metal detektor ya, misalnya ibu-ibu itu ya pakai cincin ya kan, cantik ya, udah berdandan dari rumah, dia lewat gerbang ini, pip 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 pip, bunyi ya. Dia berpikir bahwa perhiasan yang bikin bunyi. Ya dia copot perhiasannya, dia lewat lagi, pip 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 pip, masih bunyi ya. Terus dia tanya mungkin sama saya, Kak Riki ini metal detektor yang ini kok kenapa saya bunyi terus? Saya udah nggak ada metal, ya. Udah nggak ada benda logam di tubuh saya. Kenapa kok masih bunyi? Iya mohon maaf, soalnya di sini saya ganti settingannya. Saya ganti ini mendeteksi hati. Apakah hati Anda sudah terarah pada Tuhan atau belum? Wah, hingga akhirnya apa? Kalau beneran jadi gerejanya jadi kok kosong, jangan-jangan ya. Begitu datang mungkin orang jadi wah jangan nih ya, jadi takut ya. Metal detektornya bukan mendeteksi logam tapi mendeteksi hati ya teman-teman, lebih bahaya ya. Kalau hati kita nggak terarah pada Tuhan, hidup kita nggak benar, wah nggak bisa masuk nih, nggak bisa lewat ya gerbang ini. Nah dosa itu sebenarnya teman-teman dari satu titik yang memutus hubungan kita dengan Tuhan. Ada satu titik dalam hidup kita itu yang selalu bikin kita putus sama Tuhan. Nah ini yang sebenarnya jadi tugas kita nih hari ini ya, untuk kita cari titik itu sebenarnya apa ya, apa yang benar-benar bikin kita jadi terputus sama Tuhan. Maka itu caranya ya teman-teman, cara yang pertama ini teman-teman harus jujur. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10 itu menekankan soal kejujuran. 2 kali diucapkan bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita hidup dalam Tuhan tapi sebenarnya kita sedang berbuat dosa, maka kita jadi pendusta dan itu tidak jujur. Itu sama diri kita sendiri aja kita nggak bisa jujur. Ini jadi masalah nanti ke depannya. Kita harus jujur bahwa hidup kita itu kotor karena dosa. Kita harus jujur bahwa ya memang hidup saya ini penuh dengan dosa ya, seperti sepupu saya menceritakan seorang pejabat yang lewat metal detektor tadi ya. Dia harus jujur bahwa ada benda logam di dalam tubuh atau pakaian yang dia pakai ya. Karena kalau enggak, dia nggak bisa lewat, dia nggak bisa naik pesawat, dia nggak bisa terbang ke tempat yang dia tuju. Ya. Kita harus jujur ya, jujur kalau kita sebetulnya dalam hidup kita seringkali masuk dalam kegelapan. Kita harus jujur sama hati kita sendiri, sama diri kita sendiri. Kalau kita seringkali jadi orang-orang yang hidupnya nggak benar, kita harus jujur juga teman-teman. Kalau pada akhirnya kita seringkali tidak hidup dalam persekutuan bersama dengan Allah. Kita lebih senang hidup sama apa yang kita pengen. Kita lebih senang sama apa yang uh, kita kita cita-citakan tanpa kita perlu melibatkan Tuhan. Bahkan banyak orang di situasi sekarang ini rasanya kehilangan Tuhan gitu.
Kenapa? Karena sebenarnya hidup kita yang kotor ini, kotor karena dosa, kita juga nggak mau jujur. Nah, apa sih masalahnya kalau jujur ya? Jujur itu seringkali bikin kita nggak kelihatan strong, teman-teman. Jujur itu seringkali bikin kita jadi nggak kelihatan gagah gitu, nggak kelihatan keren, nggak kelihatan kuat. Ya, seperti orang yang dijumpai sepupu saya tadi, untuk lepas gesper itu kelihatannya dia tidak jadi seorang pejabat yang keren. Dia nggak kelihatan jadi seorang yang gagah. Kenapa? Karena gespernya harus dilepas. Padahal sepupu saya bilang bahwa ini lepas saja dulu sebentar, habis ini juga dipakai lagi, boleh gitu. Nggak harus ditinggal gespernya. Bisa dipakai. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena nggak kelihatan strong. Sering kali teman-teman kita akhirnya nggak jujur sama diri kita. Kenapa? Karena di depan banyak orang, akhirnya kita tidak kelihatan strong. Kita tidak kelihatan kuat. Apalagi kalau kita bicara soal dosa, ya ketika kita mengaku dosa kita secara sungguh-sungguh. Nah ini ya, ketika kita beribadah, ketika kita diajak untuk mengaku dosa, dosa apa yang sering kita ucapkan? Paling ya, dosa-dosa yang kecil yang kita doakan ya. Mungkin saya berbohong hari ini, mungkin saya eh, menyakiti hati orang. Ya, kita tidak pernah mendoakan sesuatu yang benar-benar merusak kehidupan kita dengan Tuhan ya. Ada satu titik tadi teman-teman di mana kita selalu jatuh di dalam dosa ya. Seringkali kita rentan sekali gitu. Gampang banget kalau udah urusan itu kita jatuh dalam dosa. Nah, ini tiap orang bisa beda-beda ya, teman-teman ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mulai memikirkan ya, satu urusan apa yang sebenarnya seringkali bikin kita jatuh dalam dosa ya. Tapi teman-teman, jujur akan dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan itu sebetulnya menunjukkan kita rapuh, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa kita memang butuh pertolongannya Tuhan. Sehingga kita makin sadar bahwa hidup kita emang benar-benar nggak bisa lepas dari Tuhan. Ya, bukan makin jatuh ke dalam dosa, tetapi justru makin menyerahkan hidup kita dalam Tuhan. Orang yang bisa jujur tentang dirinya, orang yang bisa jujur tentang dosanya. Jujurnya bukan berarti habis ini saya harus cerita dong ke semua orang dosa saya apa. Belum tentu juga. Lihat momennya juga. Kalau kalian mau bercerita bisa. Tapi kalau misalnya kalian merasa, ya selama ini saya juga nggak jujur sama diri saya sendiri. Itu berarti teman-teman juga harus ambil waktu untuk bisa bercerita pada diri teman-teman sendiri. Bahwa apa dosa yang selama ini membuat saya semakin jauh dari Tuhan. Ya. Nah, itu saya kasih satu pertanyaan ya buat kita renungkan hari ini teman-teman. Di antara aku dan Tuhan tadi kita terputus ya. Maka itu pertanyaannya dalam urusan apa dosa itu memutus hubungan Anda dengan Tuhan. Ya, dalam urusan apa nih biasanya ya? Bisa jadi mungkin dalam urusan keluarga, ya. Komunikasi yang kurang baik antara kita dengan orang tua, dengan kakak atau adik kita, atau mungkin juga urusan ketika kita bertemu dengan teman-teman, dengan pasangan. Mungkin juga ketika kita ada di dalam tugas-tugas kuliah, tugas-tugas di dalam pekerjaan kita, seringkali membawa kita jatuh ke dalam dosa. Sehingga teman-teman harus bisa menemukan. Banyak orang bilang, ya mulai dari yang kecil. Kalau saya enggak. Saya mau ajak kita mulai dari urusan apa yang paling sering bikin teman-teman jatuh ke dalam dosa. Nah, dari situlah kita akan berupaya supaya semua hal ini dipulihkan oleh Tuhan. Karena ketika teman-teman makin mengakui, oh iya ini Kak, ini saya ketemu nih satu titik ini nih, yang bikin saya selalu jatuh dalam dosa. Nah itulah sebetulnya, titik itulah yang bikin kita makin nggak deket sama Tuhan. Nah kita harus makin paham nih, harus ketemu nih. Kalau udah ketemu terus gimana Kak ya? Kalau aku udah berhasil menemukan gimana? Maka tiap kali teman-teman berhasil menemukan, teman-teman berhasil jujur, maka hati kita dan hati Tuhan itu makin dekat ya. Tapi saya kasih jarak sedikit aja. Kenapa? Karena untuk menandakan bahwa kita pernah terpisah dari Tuhan. Nah, ketika kita terpisah dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ini cara yang kedua, tobat. Benar-benar bertobat, teman-teman. Setelah kita jujur bahwa apa yang menjadi kelemahan kita, jujur bahwa kita selalu jatuh nih kalau dalam urusan ini nih, urusan macam-macam ini nih ya, yang teman-teman sudah mulai pikirkan ya, mulai hari ini ya. Gara-gara ini nih saya sering jatuh dalam dosa, maka itu bertobat. Tobat itu apa sih? Tobat itu justru tobat itu adalah cara kita untuk bisa kembali kepada Tuhan. Aku dan Tuhannya makin dekat ya. Tapi tobat itu juga ibaratnya hati kita nih plester ya, disambung teman-teman. Nah,
Kalau bicara soal plester, berarti kita ingat ya, kalau tubuh kita luka, maka dia butuh proses. Betul ya? Dia butuh proses untuk menyembuhkan. Plester tuh dipakai biasanya untuk menutupi supaya luka kita steril ya, cepat sembuh ya. Kira-kira begitu ya. Ini banyak yang kuliah farmasi ya hari ini ya. Nah, ini saya ngutip teman-teman lah gitu ya. Di plester ya, supaya lukanya yang cepat baik ya, cepat pulih ya. Tapi kita ingat ada proses pemulihan itu. Yang kadang justru kalau misalnya kita dihantam lagi sama urusan yang sama, akhirnya kita jatuh lagi ke dalam dosa. Nah, teman-teman, tobat itu sebetulnya kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu berarti kita diajak juga untuk hidup dalam terangnya Tuhan. Kita juga diajak untuk hidup dalam kebenaran. Kita bahkan diajak sama Tuhan untuk hidup di dalam persekutuan bersama Tuhan. Maksudnya gimana? Tiap hari hidup kita ini selalu ada Tuhan. Dia selalu ada, selalu menyertai kita terus nih di dalam segala hal. Maka itu harusnya kita ya, kalau kita sadar bahwa Tuhan ada bareng-bareng kita jadi terang, kita jadi saksi buat banyak orang, kita hidup penuh dengan kebenaran, Tuhan nih lagi mampukan kita untuk kita nggak jatuh lagi dalam dosa. Ibaratnya garis tadi nih teman-teman, Tuhan tuh lagi deketin garisnya dia terus sama kita. Maka itu kalau kita bikin dosa, kita malah bikin jarak dari Tuhan. Maka itu jangan lagi ya teman-teman, kita berupaya supaya tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Kalau berbuat dosa, jangan jawaban yang A, jangan biasa aja. Ingat kalau kita harus B ya, memperbaiki ya, membersihkan diri kita, memperbaiki hidup kita lagi kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan supaya semakin hari kita semakin diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ya. Satu aplikasi teman-teman ya, yang teman-teman juga saya yakin punya nih. Ini katanya aplikasi buat jalan-jalan ke mall ya, bukan buat tracing ya. Salah ini udah ada salah kayaknya ya. Katanya ini aplikasi sekarang buat jalan-jalan ya, biar kita bisa jalan-jalan Kak, biar bisa masuk mall gitu. Nah, ini teman-teman Peduli Lindungi ya, ini sebenarnya aplikasi untuk tracing ya. Untuk tracing apakah di lokasi tempat kita berada ada peristiwa atau penyebaran COVID ya. Nah, ini aplikasi yang sangat baik yang dibuat oleh pemerintah kita untuk kita melakukan tracing. Nah, seringkali apa ya, kita mulai dengar ya cara-cara orang untuk mengakali aplikasi ini ya, betul ya. Nah, ini gimana nih kalau diterapkan ke gereja? Saya punya ide juga nih. Kalau tadi kan idenya metal detector ya. Ini ide yang kedua nih teman-teman. Idenya aplikasi Peduli Lindungi. Tapi ini versi gereja. Ini saya buat versi gereja. Gimana? Namanya jadi apa? Namanya jadi gini. Peduli Lindungi Berkati. Wah, keren ya. Nah, ini gimana nih caranya ya, cara pakainya? Kalau Peduli Lindungi itu di-scan, ya biasanya di-scan di depan pintu gereja supaya atau di depan pintu masuk gitu ya. Di-scan di depan pintu masuk supaya apa? Supaya kita tahu di dalam nih ada berapa orang, apakah kemungkinan terjadi penularan atau enggak. Nah, kalau Peduli Lindungi Berkati ini nanti akan menolong teman-teman ya untuk tracing ya. Untuk tracing apakah setelah keluar dari ibadah, setelah saya selesai beribadah, saya benar-benar bisa hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau sampai ada nih aplikasinya, ini scan-nya bukan di pintu masuk teman-teman. Check-in-nya itu bukan pintu masuk, tapi di pintu keluar. Kalau check-in-nya di pintu masuk, saya tahu teman-teman di dalam gereja pasti nggak akan berdosa lah. Tapi begitu check-in di pintu keluar, sepanjang minggu teman-teman akan tertracing semuanya apa yang kita lakukan. Pesan terakhir buat kita semua, selalu tracing hidupmu bersama Tuhan. Selalu pantau, selalu lihat hidupmu bersama Tuhan. Karena kalau teman-teman bisa tracing ya, tracing hidup kita di dalam Tuhan, maka seperti yang dikatakan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10 ini, bahwa teman-teman akan bisa hidup di dalam terang, bisa hidup di dalam kebenaran, hidup dalam persekutuan bersama. Bayangkan minggu depannya teman-teman datang lagi ke gereja, datang beribadah bersama-sama, teman-teman harus check out dan kelihatan ya berapa banyak dosa yang kita perbuat nih. Dan ini yang menjadi perhatian kita. Bukan ketika kita mendengarkan khotbah, bukan ketika kita beribadah, tetapi ketika kita kembali dalam hidup kita. Ingatlah untuk selalu bisa jujur sama diri kita sendiri, sama dosa yang kita lakukan, karena itu yang akan mengobati teman-teman semua, yang akan bikin teman-teman sungguh-sungguh bertobat. Tracing terus hidupmu bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Baik, kita masuk dalam pengakuan iman. Dipersilakan berdiri.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita yang menurut pengakuan iman rasuli berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika Engkau selalu menyertai kehidupan kami, Engkau selalu menolong kami ketika kami jatuh ke dalam dosa, dan biarlah ya Tuhan, sepanjang hidup kami semakin menghayati, kami mampu untuk jujur terhadap diri kami sendiri, apa yang menjadi kelemahan kami, satu titik yang Tuhan akan pulihkan kehidupan kami, supaya kami bisa semakin dekat, tidak ada jarak di antara Engkau, dan juga di antara Engkau dengan kami, sehingga kami semakin hari semakin dapat melakukan semua yang baik, kami menjadi terang, kami hidup dalam kebenaran. Tuhan selalu memampukan kami ketika kami bertemu dengan situasi yang sulit, kami juga dimampukan untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mampu jujur, yang mampu menunjukkan hidup dalam kebenaran. Kami berdoa ya Tuhan pada hari ini, untuk kehidupan kami bersama dengan keluarga. Jika ada situasi yang saat ini tengah menjadi pergumulan di tengah keluarga, baik secara ekonomi, baik juga secara relasi antara kami dengan seluruh anggota keluarga, kiranya ya Tuhan, kasih-Mu selalu menyinari kami semua. Engkau memulihkan kondisi kehidupan keluarga kami. Kami berdoa juga jika ada di antara saudara-saudari kami yang sedang sakit, Engkau berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan, proses pemulihan yang baik juga untuk setiap anggota keluarga yang mendampingi, supaya mereka juga mendapatkan kesehatan, kekuatan, sekaligus kesabaran yang Tuhan berikan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan GKI Residen Sudirman, khususnya pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman pemuda. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai mereka semua. Tuhan menyertai untuk setiap ide-ide yang tercipta, untuk setiap hal yang baik yang ingin mereka lakukan. Tuhan jaga dan sertai, sehingga setiap pemuda melalui gereja-Mu bisa merasakan berkat dan penyertaan Tuhan semakin hari semakin membaik. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami setiap hari dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, supaya kami dapat melakukan semua dengan baik. Buat kami yang sedang ujian, kiranya Tuhan juga memberi kami hikmat, kepandaian, kebijaksanaan, sehingga kami dapat mengerjakan, melakukan semua tugas ujian kami dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk kita memberikan persembahan. Ayat persembahan terambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang akan tersedia di layarnya teman-teman. Mari kita pujikan lagu persembahan, bawa persembahan.
Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu buat setiap kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar gereja-Mu semakin dipermuliakan melalui persembahan ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kini tiba saatnya buat kita untuk kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita mau menyatakan bahwa karya cinta Tuhan melalui pengorbanannya memampukan dan mengubahkan kita untuk kita bisa berkomitmen, untuk kita nggak berkompromi dengan hal-hal yang nggak benar di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan pilihanku. Teman-teman yang terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.